Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya.
yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita katakan pujian ini dari awal. Tidak dengan tangan yang hampa Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Kau menyatakan tuh, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya
persembahanku yang terbaik, hanya lebih lagi nyatakan segalanya yang ku miliki, semuanya Tuhan daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya Katakan bagi segalanya. segalanya yang ku miliki, Semuanya semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu Kan ku bawa. kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Kami menyadari hidup kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami, hati yang memuji, menyembah Tuhan. Dan kami tahu dalam hadirat-Mu, Engkau yang mau menyatakan pesan-Mu kepada kami. Kami akui firman-Mu adalah pribadi-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, yang sanggup menolong kami, dan sanggup membawa kami mengalami lompatan iman yang lebih tinggi lagi. Firman-Mu adalah kebenaran bagi kami, dan kebenaran yang memerdekakan kami. Kami beri hati kami sebagai tanah yang gembur, berbicara kepada kami, roh pengertian, hikmat, pewahyuan, turun atas setiap kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Sekali lagi ya Roh Kudus, hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-Mu yang mendengarkannya, sama-sama diurapi oleh pribadi yang sama, pribadi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan yang setia berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, bisa langsung munculkan PowerPoint saya. Shalom. Ya, senang hari ini boleh bersama-sama beribadah, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Rahel dan tim penggemalaan yang memberi kesempatan pada hari ini untuk boleh berbagi firman Tuhan. Baik secara cepat, karena ini pertama kali bagi saya diberi kesempatan mengisi mimbar di tempat ini. Nama saya Pendeta Aristarkus Joel Tarigan, panjang sekali nama saya. Dan saya lebih suka dipanggil, biasa dipanggil Pak Aris, tapi saya lebih suka dipanggil Pak Tarigan. Karena Tarigan ini ada pewahyuan di dalamnya. Tarigan artinya tampan, riang, ganteng. Mudah-mudahan gak ada yang protes gitu ya. Satu waktu ketika saya bilang begini, teman saya komplain, Marga Huta Barat. Sombong kali Bapak katanya. Kenapa aku bilang? Kalau mengenai persahabatan, kalah Bapak dengan saya katanya. Kenapa Pak Huta Barat? Karena Huta Barat artinya hubungan tanpa banyak syarat katanya. Jadi banyak teman-teman kami katanya. Nah,
Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan Tuhan, tapi sebelumnya sekali lagi, ya bisa oke, rasanya bisa, tadi bisa. Nggak bisa ya? Sabar sedikit ya. Kalau tidak bisa, manual saja. Kalau memang nggak bisa dari sini. Tadi pagi bisa. Mungkin karena semakin siang agak panas dia, ya jadi agak sedikit berubah sistemnya begitu. Oke, bisakah? Baik. Kalau tidak bisa pun nggak apa-apa. Tapi coba lagi. Nah. Baik, istri saya ada 3 anaknya, ya. Nah ini dia. Sudah besar-besar semua, ya, sudah besar-besar. 2 sudah tamat, ya, mereka sudah punya aktivitas, sudah bekerja. Dan yang paling kecil masih kuliah di semester 3 di UI. Kenapa anak saya 3-3-nya nggak kasih marga? Semua saya buat di belakang namanya Priscilla Joel, Timothy Joel, Yehuda Ibes Joel. Karena waktu dulu mereka lahir, dulu ada pergub di Jakarta itu untuk mengurangi tingkat sukuisme, tidak pakai marga. Jadi semua mereka nggak pakai marga, tapi kalau di paspor mereka semua pakai marga. Ya, jadi istri saya ada 3 anaknya. Dan tentunya mamanya hanya 1 tentunya ya. Nah kami sama-sama melayani dan saudaraku dulu kami bekerja berdua dan sekarang dua-duanya full melayani, bahkan istri saya lebih dahulu meninggalkan pekerjaan daripada saya ya. Nah baik, saya hari ini selain menggembalakan gereja yang Tuhan percayakan di daerah Koja, Jakarta Utara, saya dipercaya hari ini menjadi generasi kelima pemimpin atau kami sebut namanya fasilitator umum atau ketua umum di jaringan doa nasional. Dan saudaraku, selain itu tentunya saya juga concern untuk mengurus atau untuk menggembalakan gereja lokal yang Tuhan percayakan. Nah, hari ini saya akan berbagi kepada kita sekalian bagaimana kita mempunyai komitmen untuk melayani Tuhan. Tapi tolong dulu garis bawahi, kalau saya bilang melayani Tuhan tidak mesti full time seperti saya. Tidak mesti tinggalkan pekerjaan, tinggalkan usaha, lalu mencemplungkan diri dalam enggak. Berbicara mengenai melayani Tuhan, itu berbicara mengenai sikap hati, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Berbicara mengenai sikap hati, apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan dan juga untuk orang lain. Nah, saya akan mulai, sebelum saya baca firman Tuhan ini, saya akan mulai dari pengertian komitmen. Apa arti komitmen? Berbicara mengenai komitmen adalah berbicara mengenai keputusan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau dia hanya berkata, aku mau melakukan ini itu, tapi kalau dia nggak lakukan, nggak bertindak, itu bukan komitmen. Itu hanya omongan atau angan-angan cita-cita. Tapi berbicara mengenai komitmen adalah ada keputusan untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kita hari ini berbicara mengenai komitmen untuk melayani Tuhan, maka komitmen itu belumlah cukup jika si pembuat komitmen tidak menyerahkan dirinya atau tidak melakukan komitmen itu ketika dia berkata, aku mau bertindak. Sebagai contoh, kalau hari ini saya bilang, saya mau turun 2 kilo dalam 1 bulan, maka langkah daripada bukti daripada komitmen saya, maka saya mengurangi porsi makan saya. Lalu saya latihan dengan olahraga, lalu saya menjaga pola tidur saya. Itu namanya komitmen untuk melakukan. Tapi kalau saya bilang saya berkomitmen untuk menurunkan berat badan saya, tetapi saya nggak melakukan bagian saya, nggak bertindak untuk mengejar apa yang saya mau, apa yang menjadi komitmen saya, maka itu sekedar angan-angan. Nah, sama halnya dengan melayani Tuhan. Kalau kita bilang hari ini, aku berkomitmen untuk melayani Tuhan,
maka sesuatu yang kita kejar, bagaimana kita mengambil keputusan untuk melakukan apa yang menjadi komitmen kita. Saya akan tampilkan dua ayat ini, ayat yang sangat sering kita dengar tentang talenta, tentang perumpamaan talenta. Alkitab mencatat dalam Matius 25 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Yang seorang diberikan berapa? 5 talenta. Yang seorang lagi berapa? 2. Dan yang seorang lagi berapa? 1. Alkitab mencatat masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Kalau kita baca lengkap kisah ini, perumpamaan ini, maka akhirnya pada waktu Tuhan itu kembali, maka dia minta semuanya pertanggungjawaban dengan apa yang dia percayakan. Alkitab berkata menurut kesanggupannya. Jadi dari sisi tuannya itu, yang dapat 5, yang dapat 2, yang dapat 1 sama. Tuannya nggak membedakan. Artinya semua diberikan sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan kesanggupannya. Saya percaya bahwa setiap kita ada potensi yang Tuhan taruh. Katakan amin. Saya percaya ada banyak potensi yang Tuhan bisa kita kembalikan untuk Tuhan. Yang bisa kita lakukan kembali untuk menyenangkan Tuhan. Dan waktu mereka diminta pertanggungjawaban, sesungguhnya bagi Tuhan itu yang dapat 1 pun sama. Tapi yang jadi masalah adalah yang 1 dia nggak kerjakan apa-apa. Nggak dikembangkannya potensi itu. Tapi yang 2, yang 5 dia lakukan apa yang menjadi bagiannya. Kenapa? Karena dia menghargai apa yang Tuhannya percayakan. Setiap kali talenta yang kita tidak kembalikan kepada Tuhan, maka talenta itu akan mati. Bahkan diambil daripada kita, kata firman Tuhan. Tapi yang 5, yang 2, dia mengerjakannya. Bilang kiri kanan, semua kita punya talenta untuk melayani, bilang, ayo. Enggak ada yang namanya enggak punya talenta. Bagi kita dapat 5, dapat 2, enggak apa-apa. Dapat 1, enggak apa-apa. Tapi yang jelas bukankah Tuhan memberikannya sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kesanggupan kita. Mari kita masuk sebentar apa yang dimaksud dengan melayani. Saudaraku, kalau saudara masuk dalam satu restoran, kemudian si pelayan memberikan pelayanan yang bagus sekali. Bagaimana penyambutannya, bagaimana penataan mejanya, bagaimana dia artinya mendatangi kita ketika ketika gelas kita kosong lalu diisi lagi pakai tekonya. Dan hanya satu tujuannya, supaya tamunya senang, supaya tamunya menjadi puas. Jadi kalau kita hari ini berkata, aku mau melayani, artinya ada objek atau ada subjek, ada pribadi yang lain yang mau kita senangkan, yang mau kita puaskan. Kalau kita hari ini berkata, aku mau melayani Tuhan, maka Tuhanlah pribadi yang disenangkan. Katakan amin. Jadi kalau hari ini kita berkata aku mau melayani, artinya ada orang lain, ada pihak lain yang mau kita senangkan, yang mau kita puaskan. Lalu kalau hari ini kita berkata aku mau melayani Tuhan, maka Tuhan adalah pihak yang disenangkan, yang dipuaskan atas sesuatu yang kita lakukan. Katakan amin. Kenapa? Karena arti melayani membuat pihak lain puas. Coba saudara lihat, bagaimana kalau kita ke bank yang ngetop. Begitu kita masuk, security langsung buka. Ada yang bisa bantu Pak? Diantar kita ke meja resepsionis, atau ambil form yang lain. Lalu ketika kita datang, pihak customer service dia langsung berdiri menyambut kita. Apa kabar Pak, Bu, selamat, apakah selamat siang. Pokoknya mereka menyapa kita dengan baik sekali. Bahkan ketika selesai kita semua urusan, dia berdiri lagi, lalu kita tinggalkan meja itu. Nah artinya apa? Supaya customer itu, nasabah itu, pribadi yang dipuaskan. Nah, saudaraku, hal yang sama. Ketika kita berkata, aku melayani Tuhan, maka pribadi yang kita puaskan, kita senangkan adalah Tuhan. Coba klik lagi. Nah,
Jadi ketika aku berkata aku melayani, lihat yang warna putih. Jadi ketika kita berkata aku mau melayani, artinya kita siap membuat pihak lain senang atau puas. Ketika kita berkata aku mau melayani Tuhan, kita siap membuat Tuhan itu menjadi pihak yang senang atau puas. Katakan amin. Sekali lagi garis bawahi dulu. Kalau saya bilang melayani enggak mesti full time. Sebentar akan saya sampaikan beberapa hal. Nah, saudaraku, berikutnya mari kita lihat. Jika kita berkata aku mau melayani Tuhan, maka target utama kita adalah apa? Tuhan disenangkan atau apa? Dipuaskan lewat pelayanan kita. Jangan kita berkata aku melayani Tuhan, tapi Tuhan gak mengalami kepuasan daripada pelayanan kita. Biasanya Tuhan tidak mengalami kepuasan daripada pelayanan kita karena kita mengerjakannya sebagai tradisi, sebagai tugas atau sebagai legalitas formal. Setiap kali pelayanan yang kita kerjakan yang hati kita karena mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan yang keluar dari dalam sebagai ekspresi kita, cinta kita akan Tuhan, maka setiap pelayanan kita Tuhan adalah pribadi yang dipuaskan. Jadi kalau melayani artinya ada pihak yang dipuaskan. Saudara, saya mau berbagi. Karena tema bulan ini bagaimana kita mengejar pelayanan, bagaimana kita mencemplungkan diri dalam pelayanan. Ada 3 alasan yang saya catat, yang saya kutip ayat-ayatnya. Alasan mengapa kita melayani Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita di kayu salib. Alkitab berkata dalam Efesus 5 ayat 2, begini Bapak Ibu. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Alkitab berkata, hiduplah di dalam kasih. Kapan kita akan bisa mengekspresikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan? Waktu kita dilimpahi oleh kasih Tuhan dan waktu kita mengasihi Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kalau itu yang menjadi dasarnya, saya percaya bahwa setiap kali apapun yang kita lakukan, maka ada pihak yang dipuaskan, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Yang kedua, kenapa kita melayani Tuhan? Apa yang menjadi alasannya? Saudaraku, tahukah saudaraku bahwa hidup kita ini pemiliknya adalah Tuhan. Katakan amin. Dia yang sudah memilih kita. Alkitab berkata begini dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Alkitab berkata bahwa kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk apa? Pergi, untuk apa? Menghasilkan buah. Ada 2 buah Bapak Ibu. Namanya buah ke dalam dan buah keluar. Buah ke dalam itu setiap hari karakter kita menuju kesempurnaan seperti Kristus. Diperbarui. Cepat bertobat, cepat gampang untuk mengakui, gampang untuk bertindak dalam sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ada namanya buah yang keluar itu. Bagaimana dikatakan tadi kita mengejar itu, yaitu jiwa-jiwa untuk apa? Dibawa kepada Tuhan. Saudara, tapi yang ketiga, sebelum saya sedikit sampaikan satu kesaksian. Yang ketiga, kenapa kita melayani Tuhan? Karena Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas. Alkitab bilang dalam 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Jadi semua kita yang di ruangan ini, kita bukan lagi dalam cicilan. Bukan lagi installment atau KPR BTN. Enggak. Semua orang-orang yang lunas dibayar, dia wajib mengekspresikan cintanya, kasihnya kepada Tuhan lewat pelayanan. Katakan amin.
Semua orang yang sudah dibayar lunas wajib mengekspresikan kasihnya, cintanya kepada Tuhan, melayani Dia supaya ada pribadi yang disukakan, disenangkan, yaitu pribadi Tuhan sendiri. Tadi pagi saya bersaksi. Saya dulu bekerja. Saya background sarjana hukum. 8 tahun saya bekerja di PEMA Amerika. Tepatnya di batu baterai Eveready. Energizer itu produknya. Lalu pada waktu itu tahun 2000, saya dinubuatkan dan didoakan oleh seorang hamba Tuhan dari Australia. Waktu itu saya WL di gereja. Setelah dia khotbah, lalu saya dipanggil secara pribadi, please come forward. Jadi saya maju ke depan. Tiba-tiba dia berdoa kepada saya dan berdoa melepaskan nubuatan. Dia bilang begini, Tuhan sedang mempersiapkan dirimu dan Tuhan akan memanggil engkau dalam pelayanan sepenuh waktu. Dan dia bilang, Tuhan akan bawa kamu ke kota-kota. Tuhan akan bawa kamu ke bangsa-bangsa. Waktu dia nubuatkan seperti itu, saya belum mengerti. Saya malah berpikir, ini benar gak sih hamba Tuhan ini doain saya? Lalu doa itu kok seperti bicara di telinga rohani saya, di hati saya juga. Dan ketika saya mulai doakan daripada nubuatan itu, doa itu, tiba-tiba Tuhan ubah hati saya. Karena istri saya 2 tahun sebelum saya meninggalkan pekerjaan, sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai profesi perawat di rumah sakit Cikini. Lalu dia melayani di daerah Koja, Semper, merintis gereja. Semuanya unik. Kenapa unik? Rata-rata jemaat yang mulai dari itu, supir, kondektur, nggak ada yang direktur. Supir, kondektur, buru-buru pelabuhan, pemulung, semuanya. Orang-orang marginal, tinggal di daerah kumuh. Ketika saya berdoa, lalu saya pulang kerja, Tuhan mulai ubah hati saya. Tuhan bawa hati saya mencintai orang-orang yang terhilang. Mencintai jiwa-jiwa yang ada. Lalu saya mulai ikut dengan istri saya. Setiap kali saya ikut pelayanan, hati saya hancur. Seperti saya rasakan bagaimana hati mereka. Ada hati Tuhan yang Tuhan beri di hati saya untuk mencintai mereka. Lalu ketika saya mulai berdoa dan terus berdoa. Akhirnya ada satu pengertian, aku akan tinggalkan pekerjaan. Tapi waktu itu belum berani. Kenapa? Karena waktu bekerja jelas tanggal gajiannya. Jelas bonusnya, jelas asuransinya, jelas semua. Itu perusahaan Amerika. Lalu satu waktu saya mulai berdoa. Tapi dorongan untuk meninggalkan pekerjaan lalu untuk melayani semakin kuat. Lalu saya mulai bertanya, dan terakhir saya tanya bapak saya. Dulu dia masih hidup, sekarang sudah dipanggil Tuhan. Saya telepon ke Medan, saya bilang gini, Pak, aku mau cerita dulu, aku mau menyatakan sesuatu. Apa itu? Saya bilang, aku mau tinggalkan pekerjaan, lalu aku mau menjadi pendeta. Tiba-tiba bapak saya bilang gini, 5 kamu anak-anakku, semua kalian sarjana. Tapi gak pernah aku paksakan harus ngambil jurusan ini atau fakultas ini dan itu. Gak pernah. Lalu dia bilang, tapi dengar, khusus untuk kamu, dia bilang. Waktu dulu kamu bayi, umur 5 bulan, 6 bulan sampai setahun pun, asal kamu digendong sama kakekmu dari bapakku katanya. Selalu dia bilang nanti cucuku harus taruh sini jadi pendeta katanya. Aku kaget. Lalu dia teruskan lagi. Kalau kita ke kampung mamamu, dan asal kau digendong sama kakek daripada mamamu, sama juga. Nanti cucuku yang ini jadi pendeta. Jadi itu doa kakekmu dua-duanya. Lalu dia bilang, kalau hari ini kamu yakin dipanggil Tuhan. Dan dia bilang, jangan takut melayani. Saya percaya Tuhan yang akan bertanggung jawab dengan anak-anakmu ke depan. Dan dia bilang, kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan juga akan memperlengkapi dan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu, termasuk dalam pelayananmu. Doa itu, doa hamba Tuhan tadi dan doa bapak saya, sekarang saya lihat semuanya. Sekarang saya alami. Saya sangat terkesima dengan firman Tuhan yang dikatakan tadi. Pergi untuk menghasilkan buah.
Lalu mungkin kita berkata begini, tapi aku kan gak pintar untuk menyampaikan itu. Bukan soal pintarnya, tapi dimulai daripada hati. Dan ketika hamba Tuhan itu mulai berdoa, gak tahu hati saya Tuhan bawa untuk mencintai jiwa-jiwa. Dan sampai hari ini cinta itu gak berubah. Hati yang berbelas kasih kan. Tahukah saudaraku, dalam pelayanan Yesus, 3,5 tahun dia melayani. Alkitab mencatat dengan sangat jelas. Setiap kali dia melayani kemanapun, Alkitab berkata hatinya digerakkan oleh apa? Belas kasihan. Dan karena belas kasihan itulah kita menjadi sesuatu yang mengerjakan seperti yang dia kerjakan. Kalau hari ini kita melayani dalam pelayanan, sudah terlibat sekian tahun melayani. Kalau saudara melihat pelayanan itu hanya seperti jadwal, tugas, schedule yang diatur, tapi tidak dengan hati yang sungguh-sungguh sebagai ekspresi kasih cinta kita kepada Tuhan, maka pelayanan itu bisa berhenti tengah jalan. Tapi kalau dasarnya ketika hati kita, cinta kita kepada Tuhan, itu yang mendasari kita untuk boleh melayani. Saya percaya siapapun kita, karena Tuhan memberikan potensi, minimal ada satu, maka dia siap memakai kita. Katakan amin. Nah saudaraku, saya percepat. Jadi kalau begitu apakah kita bisa dipakai Tuhan? Katakan sama-sama, saya bisa dipakai Tuhan. Yang pertama, kapan kita dipakai Tuhan? Waktu kita berkata, ini aku Tuhan, bersiap. Mau dipakai Tuhan. Dalam Alkitab bukan orang-orang pintar yang dipakai Tuhan. Bukan orang-orang yang hebat dipakai Tuhan. Orang-orang yang sederhana yang memberi dirinya dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, kapan kita bisa? Apakah kita bisa dipakai Tuhan? Ya, mari lihat. Bersedia belajar untuk diperlengkapi. Katakan amin. Hari ini ada banyak metode kita bisa mengupgrade diri kita. Bisa menambah pengetahuan kita. Bisa memperlengkapi kita. Baik dalam gereja lokal atau mungkin dari sebanyak sarana yang hari ini kita bisa belajar di dalamnya. Nah, saudaraku, yang ketiga, kapan kita akan bisa dipakai Tuhan? Waktu kita bersedia diatur oleh pemimpin. Dengar baik-baik. Ada banyak hari-hari ini dalam satu gereja yang ada banyak para pengerja, pelayan-pelayannya menjadi pelayan dan pengerja yang independen. Apa arti independen? Nggak bisa diatur. Orang yang menundukkan dirinya pada seseorang, lalu dia mau belajar rendah hati, belajar mengupgrade diri, saya percaya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang semakin tajam dipakai Tuhan. Orang-orang yang semakin hebat dipakai Tuhan. Saya belajar sampai hari ini. Tak ada yang sempurna, pemimpin pun nggak ada yang sempurna. Tapi ketika kita bisa belajar menundukkan diri dan belajar dalam otoritas, maka sesungguhnya hikmat, wibawa, kemampuan itu datang daripada Tuhan. Karena dia memang yang memanggil kita dalam pelayanan itu. Nah, saudaraku, ketika kita berkata, aku siap dipakai Tuhan. Mari coba sekarang lihat dan tentukan motivasi kita dalam pelayanan. Lihat dan tentukan motivasi dalam pelayanan. Kalau motivasi kita menjadi pribadi yang masih suka dipuji, pribadi yang masih suka artinya diangkat-angkat, bukan fokus untuk menyenangkan Tuhan. Ingat sekali lagi, melayani artinya membuat pribadi itu puas. Melayani Tuhan artinya membuat Tuhan puas. Nah, mari lihat. Motivasi itu melayani harus berfokus untuk Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kita melayani fokus untuk Tuhan, bilang. Bukan untuk manusia. Kenapa? Kalau saudara berfokus kepada manusia, artinya saudara tidak akan dalam menikmati bagaimana pujian, bagaimana penghormatan daripada Tuhan. Saya sangat menyadari begini, setiap kita orang-orang yang melayani Tuhan, mau dia full time, mau dia part time, tapi sepanjang hatinya ada pada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, membuat Tuhan itu senang, puas, maka penghormatan itu, penghargaan itu, upah itu datang daripada Tuhan. Datang daripada Tuhan. Makanya kalau di gereja nggak perlu cari muka. Karena mukanya sudah ada kok di situ. Nggak perlu dicari. Yang Tuhan suruh cari perkenanan Tuhan. Yang kedua, cari jiwa. Amin. Ayo
cari perkenanan Tuhan. Artinya Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan lewat semua yang kita lakukan. Lalu cari apa yang terhilang. Tadi kita bilang begini, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Saudaraku, kalau kita memiliki hati Tuhan, hati yang berbelas kasihan, saya percaya paling tidak saudara sudah mulai menangis melihat penderitaan orang lain. Mulai berdoa untuk orang lain, mulai menangisi penderitaan orang lain. Itu namanya hati yang berbelas kasihan, karena ada kasih yang Tuhan taruh di situ. Saya percaya kalau saudara sedang berbelas kasihan, itu pun hati dari Tuhan. Bukan dibuat-buat. Ketika itu hati daripada Tuhan, itulah yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Saudaraku, bukankah Alkitab bilang begini? Bisa kita baca? Satu-satu ya. Apapun, satu-satu ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Untuk siapa? Tuhan. Berfokus kepada siapa? Tuhan. Siapa yang dipuaskan? Tuhan. Saya percaya kalau saudara memuaskan Tuhan, maka pemimpin pun akan dipuaskan. Amin. Tapi kalau manusia yang dipuaskan, belum tentu Tuhan yang dipuaskan. Ayo hari ini sembari saya berkata-kata, engkau yang sudah terlibat dalam pelayanan, cek motivasi dalam pelayanan. Masih suka engkau puji-pujian? Masih suka engkau diangkat-angkat? Masih suka engkau artinya pingin dilihat? Wow, saudaraku, sesuatu yang gak dilihat dan dilihat oleh Tuhan, sepanjang kita mau berbuat sesuatu menyenangkan Tuhan sebagai wujud pelayanan kita, maka dia Tuhan yang sangat suka dengan apa yang kita lakukan. Adakah yang sia-sia jika kita melayani Tuhan? Adakah yang sia-sia jika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan? Alkitab berkata bahwa dalam Tuhan jerih payah kita tidak ada yang sia-sia. Dengan kata lain, semua Tuhan hargai. Semua Tuhan perhitungkan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 5 ayat 58. Baca sama-sama yuk. Satu, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Gak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Jerih payah kita dalam Tuhan gak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan hargai. Semuanya Tuhan perhitungkan. Dan pada waktunya kita akan menerima sebagai upah. Saudaraku, saya kagum dengan Tuhan. Saya dengan 3 anak-anak yang Tuhan berikan. Mereka bisa kuliah tempat-tempat bagus. 1 alumni Udayana, ini 1 alumni UI Ekonomi, dan ini sekarang sastra Jepang di semester 3. Saya ingat apa yang Bapak saya bilang. Jangan takut dengan masa depan anak-anakmu. Saudaraku, ketika anak saya kuliah di Bali yang pertama, nggak tahu gimana caranya. Ada 1 sahabat saya di Kuala Lumpur. Tiba-tiba dia sendiri yang menawarkan dikasih beasiswa sama anak saya. Jadi sampai tamat, saya nggak pusing dengan uang kuliah. Karena ada yang bayarin. Sama yang nomor 2. Begitu saya bayar semester pertama, semester kedua mulai, tiba-tiba ada 2 dapat lembaga beasiswa yang membayar uang kuliahnya dan juga memberikan uang sakunya. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara membangun uang kuliah. Lalu tadi malam saya menangis. Anak saya yang paling kecil, ditunjukkannya MOU. Dia juga dapat beasiswa dan akan memberi uang kuliahnya sampai dia tamat. Jadi saya tahu itu upah. Kalau upah itu nggak selalu uang loh. Amin. Ada kesempatan, ada kemurahan. Itu namanya God favor. Jadi itu namanya kemurahan Tuhan. Mungkin Tuhan bilang begini,
supaya kamu gak pusing dengan uang kuliah. Udah melayani saja gitu ya. Aku yang ngurus anakmu, kira-kira begitu. Kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Bahkan yang nomor 2, dia tamat 3,5 tahun. IPK-nya 3,89. Sebelum tamat udah diterima di BCA. Semua anugerah Tuhan. Makanya saya ngerti banget panggilan pelayanan, kalau kita tekun mengerjakannya pasti ada reward daripada Tuhan. Ada upah daripada Tuhan, ada pengangkatan daripada Tuhan, ada promosi daripada Tuhan. Ketika hamba Tuhan berkata, aku akan membawa ke kota-kota, ke bangsa-bangsa, sekarang saya nikmati semua. Udah banyak menjelajahi kota-kota, menjelajahi bangsa-bangsa. Dan setiap kali saya keluar kota, keluar negeri gitu, hampir gak pernah saya bayar tiket. Karena selalu ada orang yang ngirim tiket atau yang mengundang. Semua tentang Tuhan dan Tuhan yang mengerjakannya. Kenapa? Karena ada hati yang melekat sama Tuhan. Satu waktu saya pergi ke Solo dengan teman-teman jaringan doa. Lalu kami ada acara doa di keraton. Sebelum mulai, udah banyak orang, saya lihat ada seorang ibu, mbok ya, nenek-nenek gitu. Di selasar daripada pendopo itu. Lalu saya tanya orang di situ, itu siapa kok ibu itu duduk di bawah? Dan dia bilang gini, Pak, itu abdi dalam. Apa arti abdi dalam? Pribadi yang mengabdi kepada sultan, kepada rajanya. Sampai dia duduk di bawah dan ternyata yang disebut sebagai abdi dalam itu orang yang mengabdikan dirinya kepada raja. Dan dia tidak motivasinya uang, tidak motivasinya honor atau gaji, tapi merupakan satu kebanggaan dalam dirinya kalau dia bisa diberi kesempatan mengabdi kepada raja. Dengar baik-baik, kita ini adalah abdi dalam di kerajaan Tuhan. Kita ini abdi dalam di rumah Tuhan. Kenapa kita menjadi abdi dalam? Satu kehormatan bagi kita kalau kita dipercaya sebagai partnernya Tuhan. Sebagai mitranya Tuhan. Ayo, engkau yang sudah melayani, mau part time mau full time, mari terima pelayan itu sebagai kemuliaan Tuhan. Bukan murahan dan bukan juga sembarangan. Kalau kita menerima sebagai kemurahan Tuhan, sebagai penghormatan Tuhan, maka kita akan mengerjakannya all out untuk Tuhan. Ketika saya masih mahasiswa, selalu kakak Ron saya bilang begini, Kolose 3, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Artinya fokusnya bekerja segala sesuatu. Mau pekerjaan dunia sekalipun fokusnya hanya kepada Tuhan. Nah kenapa? Karena dari Tuhanlah kita akan mendapat upah. Dari Tuhanlah kita akan mendapat penghargaan atau promosi. Bukan dari bawah, bukan dari dunia, dari Tuhan. Kata Alkitab. Ayo, di dalam Tuhan enggak ada yang sia-sia. Bilang kiri kanan, jerih payah kita enggak pernah sia-sia. Bilang ayo. Amin. Saudaraku, lalu kalau begitu apakah ada upah dalam melayani? Ada. Ada upah dalam melayani. Nah, seorang pelayan tidak mungkin tidak dapat upah kalau dia pelayan atau pekerja dalam dunia saja mendapat upah dari majikannya atau dari bosnya atau dari perusahaannya, apalagi melayani Tuhan, maka dia sangat tahu untuk memberi upah bagi kita. Tapi ingat, upah bukan alasan kita untuk melayani. Kalau upah alasan kita melayani itu sama seperti pekerjaan dunia. Karena kalau pekerjaan dunia waktu saya masih bekerja, jelas tanggal gajian saya. Jelas apa menjadi bonus saya, hak saya apa, jelas semuanya. Dengar baik-baik. Kalau kita melayani Tuhan, kita bukan mengejar upah itu. Kita melayani sebagai hormat kita akan keselamatan yang sudah kita terima. Itu sebagai pengagungan kita karena kebaikannya, karena pemeliharaannya. Itu yang menjadi alasan kenapa kita bertindak untuk melayani. Tadi kata lain, melayani artinya membuat orang lain puas. Ayo, sembari saya berkata-kata, hai engkau yang sudah
terlibat dalam pelayanan. Apapun pelayanan, mau pelayanan imam musik kah, mau pelayanan singer semuanya, penerima tamu kah, kolektor, apa saja. Ayo, hari ini apakah kita menjadi pribadi yang melayani karena kita hanya ingin untuk menyenangkan Tuhan? Kalau itu puji Tuhan. Kalau yang lain mari berubah. Kenapa? Karena kita melayani karena kasih kepada Tuhan. Kalau kita melayani karena kasih kepada Tuhan, nggak capek, nggak angot-angotan, nggak uring-uringan. Tapi karena kita melayani karena jadwal dan diperintah, kadang-kadang itu menjadi beban Bapak Ibu. Saya sampai hari ini dalam pelayanan nggak pernah saya merasa beban. Mau di gereja lokal, mau dalam pelayanan jaringan doa, nggak beban bagi saya. Enjoy saya mengerjakannya. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sedang mempercayakan dan aku hormati pemberian itu. Dan aku hormati panggilan itu. Dan aku hormati hak untuk melayani itu. Kenapa? Karena Alkitab berkata, ayo. Ini ayat ini luar biasa. Karena Alkitab berkata, satu-satu, iya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah, ada upah. Kristus adalah apa? Tuhan. Kamu siapa? Hamba. Oh, seorang Tuhan dia ngerti memberikan yang terbaik bagi hambanya. Seorang hamba dia berharap akan tuannya. Tapi sekali lagi ingat, kita melayani bukan berharap berkatnya, bukan berharap bonusnya, enggak. Berkat itu, bonus itu mengikuti kok. Saya baru terima WhatsApp dari seorang mitra pelayanan. Bulan 6 kamu kuundang ke Vancouver, Kanada. Aku akan berikan tiketmu dan juga segala kebutuhanmu. Waktu saya terima itu, langsung saya reply, yes, I will come, saya bilang. Saya terharu dan kagum dengan cara Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan, maka dia sanggup mengerjakan melebihi daripada apa yang kita minta dan kita doakan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Jennerson. Hamba Tuhan ini sangat sederhana. Enggak pernah diundang keluar kota pelayanan. Lalu suatu waktu dia dapat undangan dan si pengundang dari luar kota, dia hanya memberikan tiket pesawat one way. Hamba Tuhan sederhana ini, dia enggak punya uang. Waktu dia pergi ke bandara, lalu sampai di bandara, karena pagi-pagi sudah dari rumah, dia agak lapar. Dan dilihatnya counter Dunkin Donut di bandara. Lalu dia rogoh kantongnya dan gak ada lagi isinya. Karena uangnya pun ditinggalkannya sama anak dan istrinya ketika dia harus keluar kota. Lalu dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku tahu Tuhan bisa memberikan aku 1 biji saja. 1 buah saja Dunkin Donut itu. Lalu dia ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan gak ada uangku. Tapi aku tahu Tuhanku bisa berikan aku 1 saja Tuhan. Katanya. Lalu dia pandangin, tapi waktu mendekat lalu dia mau masuk ke ruang check-in. Tapi sebelum dia masuk ada seorang ibu dan anak kecil seusia TK, anak perempuannya, dia masuk ke Dunkin Donut itu. Lalu sama Tuhan itu dia masuk ke ruang check-in, saya persingkat. Lalu dia masuk ke ruang tunggu dan dia duduk di pesawat, duduk di sebelah jendela di kaca. Dia masih bilang begini, aku masih percaya Tuhan, aku lapar gak ada uangku, tapi aku butuh 1 donat saja. Kemudian si hamba Tuhan itu terus bilang, aku tahu engkau Bapakku yang baik yang sanggup membuka saat tak ada jalan. Tapi aku pingin Tuhan, mau, itu kan sebuah kerinduan dan permintaan. Karena dia perlu. Dengan baik-baik, Tuhan itu akan memberikan yang kita perlu. Amin. Bukan yang kita inginkan. Terlalu banyak yang kita inginkan. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia duduk di pesawat itu, tiba-tiba ibu dan anak kecil tadi ternyata punya tujuan kota yang sama. Dia duduk di sebelah hamba Tuhan ini. Waktu dia duduk, kemudian
Anak kecilnya di tengah, ibunya di gang, si bapak tadi ada di pinggir, di kaca. Tiba-tiba si ibu ini, entah bagaimana cara Tuhan menggerakkan dia, diambilnya satu dus donat itu, lalu diberikannya kepada hamba ini. Pak, ini untuk bapak, aku disuruh Tuhan untuk memberikan ini kepada bapak. Kalau hatimu tulus memberi untuk Tuhan, tulus melayani Tuhan, jangankan satu biji, satu dus pun dia sanggup kerjakan. Tapi dimulai dari hati yang tulus. Dan dia percaya, makanya dia minta, Tuhan aku pingin, aku mau, aku butuh. Aku lapar. Kadang-kadang kita perlu, tapi kita ragu untuk meminta. Kenapa? Karena sikap hati kita gak dekat sama Tuhan. Orang yang mengalami deep intimacy with God, kalau dia punya keintiman yang dalam dengan Tuhan, dia akan tenang. Sekalipun gak ada isi dompetnya, katakan amin. Karena dompet bukan selalu ukuran. Kalaupun dompet kita besar, tapi kalau gak ada isinya, itu pun kan gak jadi ukuran gitu. Tapi kalau Tuhan mau bertindak, kalau engkau perlu satu biji, satu buah, dia sanggup berikan satu dus, satu box. Amin. Dari mana? Upah melayani, ada saja cara Tuhan. Saudaraku, saya sudah 23 tahun full melayani. Kalau dari segi gereja yang saya gembalakan, jemaat-jemaat yang orang marginal, orang sederhana, saya tidak pernah berharap uang dan memang saya nggak dapat berkat dari sana. Nggak mengambil persembahan dari gereja. Tapi cara Tuhan memelihara saya sebagai hamba Tuhan, sempurna sekali, nggak perlu saya ragukan. Sempurna sekali. Sempurna sekali. Bahkan dalam masa-masa waktu kemarin menderita karena COVID, saya ini S2 dalam ilmu COVID. Karena saya kena 2 kali, Delta saya kena, Omikron, semua keluarga kena. Dalam Delta itu, kalau saya tunjukkan foto saya, ini mata saya sudah seperti mata orang meninggal. Sudah pakai oksigen sekitar 10 hari. Rasanya mau lewat. Tapi dalam masa-masa sukar itu pun, Tuhan sanggup memberkati kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya nggak tahu ada orang meminta rekening saya pada masa COVID itu. Lalu rekening saya itu sampai di mana-mana menyatakan kami satu keluarga kena COVID. 16 hari anak saya sudah keluar karena kami bertiga di Wisma Atlet. Saya sendiri tinggal karena saya 18 hari baru pulang. Waktu saya 18 hari itu saya takut juga sendiri. Jangan-jangan nanti aku mati di sini, anakku sudah pulang begitu ya. Pulang ke rumah. Lalu saya nggak tahu. Waktu kami lihat rekening dalam masa COVID itu ke dalam rumah sakit, saya nggak lagi punya uang karena sudah semua tertutup pelayanan, nggak lagi income. Tapi dalam masa COVID itu, Tuhan berikan ada berkat masuk ke rekening saya 120 juta. Jadi bagi saya sangat digenapi firman Tuhan itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi COVID itu bukan musuh saya, teman saya kok itu. Amin. Dia ngerti kok. Makanya perbuat untuk Tuhan. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudaraku, saya akan sedikit lagi, saya tutup di sini. Nah, mari lihat. Kalau Tuhan yang memanggil seseorang lalu meresponi panggilan itu, maka kuasa dan otoritas dari Tuhan akan turun. Artinya dimampukan, diperlengkapi. Tapi dengan syarat apa? Asal saya belajar diperlengkapi serta ada dalam sebuah otoritas kepemimpinan. Ayo hari ini, kenapa ini perlu? Banyak hari ini, saya sedang melihat satu penelitian dari bilangan riset oleh Pak Handi Irawan. Saudara-saudara tahu semua itu. 6 bulan yang lalu, sekitar 5 bulan lalu, hasil penelitian mereka baru 80% orang kembali ke gereja. Udah terlalu asik di rumah dengan online. Ada yang sudah gak mau ke gereja. Ada yang sudah pindah-pindah gereja dan pindah-pindah channel. Kalau begitulah kualitasnya,
Itu kan menjadi penonton itu. Saudaraku, mari coba renungkan ini ya. Ini renungkan sebagai penutup. Tidak ada kita yang tidak punya talenta. Katakan amin. Semuanya punya. Kalau Tuhan percayakan banyak itu anugerah. Kalau 5 ya puji Tuhan. 2 puji Tuhan. 1 puji Tuhan tapi kerjakan. Jangan nonton. Amin. Nah, kenapa ini perlu? Perhatikan. Jika sedikit, mari tetap pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan menjadi penonton atau pengamat. Nah, biasanya kalau kita hanya sebatas penonton dan pengamat, kita akan cenderung menjadi komentator, bahkan menjadi pengkritik. Kalau saudara punya kesebelasan yang favorit, lalu saudara lihat pemain di lapangan itu, karena semua main dengan tujuan yang sama untuk mencetak gol. Semua punya tujuan yang sama untuk meraih yang namanya piala atau juara. Maka di antara pemain itu tidak ada kesempatan bagi mereka dan tidak ada waktu bagi mereka saling mengkritik dan saling memberikan komentar. Tapi kalau kita penonton, lebih jago kita daripada pemain. Maunya tadi, tendang kiri dulu, jangan langsung. Semua jadi komentator. Cenderung kalau orang yang di gereja, jemaat yang hanya datang, duduk, diam, lalu mengamati, cenderung akan menjadi komentator dan menjadi pengkritik. Kenapa? Karena dia tidak sebagai pemain. Ayo bilang kiri kanan, di rumah Tuhan harus semua jadi abdi dalam pemain. Bilang, ayo bilang. Pemain. Kalau nggak jadi pemain, akan cenderung menjadi pengkritik, menjadi komentator, bahkan provokator. Udah, nggak senang dengan ibu gembala itu. Kita pindah aja. Itu provokator. Gereja di mana sama? Nggak ada gereja yang sempurna. Kalau ada gereja yang sempurna, lalu saudara datang ke situ, itu rusak gereja yang sempurna. Justru di gereja yang tersempurna itu, karena Tuhan ada di sana, maka semua kita bisa disempurnakan. Amin. Ayo, bilang kiri kanan, dilarang jadi penonton, bilang. Apalagi jadi komentator, bilang. Bilang, terlebih gak boleh jadi provokator. Ayo sama-sama kita bilang, harus jadi pemain, 1, 2 ya, harus jadi pemain. Waktu kita jadi pemain, Tuhan yang dipuaskan. Tuhan yang disenangkan, arti melayani membuat pribadi yang lain puas. Saya percaya kalau semua kita di gereja Tuhan menjadi pemain yang terlibat dalam pelayanan, enggak mesti di depan. Yang di depan bukan lebih hebat daripada kalian, enggak. Ada orang yang dia senyumnya saja sudah puas orang minatnya. Disalamin aja, puas rasanya. Kenapa? Karena mengalir kasih dari dalam. Ada orang yang mulai menangis karena persoalan yang didoakan. Dia mengalami zaman Tuhan. Itu namanya melayani. Peka. Saudaraku, ketika kita memiliki hati yang dari dalam yang menggerakkannya. Saya percaya bahwa kita membuat Tuhan itu puas. Yuk. Ambil komitmen dan keputusan untuk menyerahkan diri terlibat dalam pelayanan. Ingat, di dalam pelayanan tidak ada yang namanya kompetitor. Enggak ada yang saing-saingan. Saya pernah diundang ke Malaysia khotbah. Mereka melayani lebih kurang 600-700 orang TKI-TKW. Lalu Pak Gembala cerita sama saya. Aku agak frustrasi Pak, katanya. Kenapa? Ada sekelompok jiwa-jiwa lama yang sudah tahunan di sini. Malah ketika ada orang-orang baru yang bangkit, merasa itu jadi saingannya, katanya. Bukan senang di orang lain bangkit. Tanpa sadar ada banyak loh kita merasa tersaingi. Kalau kita tersaingi berarti pelayananmu bukan Tuhan.
Kalau engkau tahu Tuhan yang dipuaskan, engkau tidak akan pernah tersaingi. Bahkan engkau mengatakan kepada orang lain, ayo bangkit, yang lain bangkit. Nah kenapa? Karena kita mau semua jadi pemain. Enggak jadi penonton. Orang-orang yang baru nantinya menjadi pemain. Tapi kalau orang-orang yang lama jadi penonton lalu pengkritik, waduh ini gawat ini. Apalagi sampai dengan namanya provokator, ini berbahaya. Ayo hari ini ambil komitmen. Sekecil apapun lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Ayo, sembari saya berkata-kata, engkau sudah melayani, apakah engkau menikmati pelayananmu? Kalau engkau menikmati pelayananmu artinya jadi kasihmu sedang sama Tuhan. Kalau engkau menikmati pelayananmu, hatimu sedang ada pada Tuhan. Tapi kalau engkau sudah mulai beban pelayanan itu, saya khawatir hatimu gak sedang dalam Tuhan. Tapi engkau mengerjakannya dengan kewajiban dan tugas dan merasa disuruh. Tapi sesuatu yang dari dalam, dia tidak akan pernah melihat pelayanan itu sebagai tugas. Tapi sebagai ekspresi cintanya kepada Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan. Sekecil apapun, lakukanlah untuk Tuhan. Amin. Tuhan menunggu setiap kita. Boleh masuk imam musik? Bilang kiri kanan. Sekecil apapun lakukan untuk Tuhan, bilang ayo. Bilang Tuhan menunggu setiap kita. Saya tutup dengan satu statement ini. Sesuatu yang dari dalam karena mencintai Tuhan, maka engkau dan aku akan mengerjakannya dengan maksimal. Sesuatu yang dari dalam karena mengasihi Tuhan, maka engkau dan aku akan mengerjakannya lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena ada pribadi yang engkau mau puaskan. Tuhan sendiri. Ayo dengan sikap doa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ini nyanyian doa kami Tuhan. Menyenangkanmu, pakai setiap pribadi kami. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu. Uralah namanya hanya itu kerinduanku. Ini nyanyian doa kami. Ini komitmen kami melayanimu. Menyenangkanmu lewat pelayanan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Boleh katakan dari awal sebagai nyanyian doa kita. Katakan Tuhan, Kau menyenangkanmu. Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, Tuhan bentuklah hati ini. Jadi berjaga untuk hormat-Mu. Amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kuduskan hingga tulus selalu. agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Agar aku Mari bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Angkat hati kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lagi katakan menyenangkan.
hanya keyboard saja. Mari dengan sikap doa sebentar. Adakah hari ini engkau merasa seperti pribadi yang hanya biasa-biasa saja, lalu hanya menonton dan tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan? Ayo, melayani artinya membuat pihak lain jadi puas, jadi senang. Melayani Tuhan artinya membuat Tuhan menjadi puas dan senang. Bukan soal apa yang kau bisa lakukan, tapi dimulai dari sikap hatimu. Dan kalau engkau berkata aku mau, maka kemampuan itu datang daripada Tuhan. Karena hati yang melayani itu pun datang daripada Tuhan. Jangan menjadi jemaat yang menonton. Ayo, yang belum ada di kul-kul, terhisap di sana. Karena dari kelompok kecil engkau bisa mulai melatih dirimu terlibat dalam pelayanan. Hari ini engkau yang sudah melayani, kalau engkau nggak menikmati pelayanan itu, jangan-jangan hatimu nggak sedang dekat dengan Tuhan sebagai wujud hormatmu dan kasihmu. Mari perbarui kembali hari ini. Dan jangan menjadi orang yang menjadi pengamat atau menjadi pengkritik. Itu gak berharga bagi Tuhan. Tapi sekecil apapun yang kau bisa lakukan, itu Tuhan hargai. Tuhan gak menganggap rendah yang dapat satu itu. Tapi karena dia gak menggunakan apa-apa, gak melakukan apa-apa, Tuhan marah kepada dia. Sampai dikatakan hai hamba yang malas dan jahat. Tapi kepada yang 5 dan 2, hai hamba yang baik dan setia. Maka dikatakan masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Saya percaya hari ini bahwa setiap kali engkau mengerjakan apa saja dengan hati yang tulus sebagai ekspresi kasihmu dan cintamu kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang berkenan dengan apa yang kau kerjakan. Dan dia Tuhan yang dipuaskan, yang disenangkan lewat apapun yang kau kerjakan. Tuhan, mari anugerahi kami dengan hati yang mau mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Biar lewat pelayanan kami itu kami membalas kasih-Mu dan cinta-Mu bagi kami. Membawa hidup kami, memberi hati kami. Memberi waktu kami, bahkan memberi materi yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini anugerahi kami dengan pengertian bahwa setiap anak-anak-Mu, setiap anggota tubuh Kristus yang ada di rumah-Mu di tempat ini, kami semuanya bukan lagi menjadi penonton. Kami semuanya adalah pemain-pemain. Kami semuanya adalah abdi dalam kerajaan Tuhan. Di rumah Tuhan, di gereja-Mu di mana Tuhan tempatkan kami. Supaya paradigma ini berubah Tuhan. Bahwa sebagai hormat dan rasa syukur kami, kekaguman kami kepada Tuhan, kami mengasihi Tuhan, kami melayani Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Namun aku tahu Roh Kudus yang sanggup memeteraikan firman itu dan kami menjadi pelaku-pelaku. Bukankah Engkau berkata, siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Kami mau menjadi terbesar di hadapan-Mu Tuhan ketika kami memberi hidup kami menjadi pelayan. Terima kasih meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, langsung saya menutupnya. Oke, mari sekali lagi bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu hanya itu dari. Ayo katakan menjadi nyanyian doa kita, menyenangkan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu dari. Lagi katakan menyenangkan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya hidup darimu. Namanya sih.
ibadah ini yang menjadi nyanyian doa kami kepadamu, menyenangkanmu lewat hidup kami, mencintaimu lebih dalam lagi, mengerti melakukan apa yang Tuhan mau untuk Tuhan dipuaskan. Kami melayanimu karena wujud cinta kami, kasih kami kepadamu. Kami akan tinggalkan tempat ini dan kami tahu ada penyertaan Bapa yang sempurna bagi kami. Ada pertolongan yang besar yang disediakan bagi kami. Dan kami mempercayai ada mata air yang Tuhan sanggup bukakan bagi kami. Dan ketika kami akan tinggalkan tempat ini, dan ketika kami akan mendengarkan firman yang dilepaskan, setiap perkataan berkat yang dilepaskan, perkataan berkat itu tidak hanya kami dengar, tapi kami alami dalam kehidupan kami. Akhirnya saudara-saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar sekali lagi setiap perkataan berkat ini sungguh engkau alami di kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati diluaskan usahamu, diberkati diluaskan pelayananmu. Engkau naik dan tidak pernah menjadi turun. Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Ada mata air yang baru terbuka bagimu. Ada keran-keran yang baru yang terbuka bagimu. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di hatimu, didengar telingamu, dilihat matamu, itu pun Tuhan sanggup kerjakan bagimu. Bagianmu berjalan dan berjalanlah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Satu-satunya sumber pertolonganmu, yang sanggup mengerjakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sanggup mengerjakan dari yang susah menjadi mudah. Alami dalam kehidupanmu kasih dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang besar dengan Roh Kudus. Itu yang menyertai saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus sedang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari bersama orang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Ibadah telah selesai, saudara. Saudara bisa bersatu sejenak sebelum meninggalkan tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.